para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saat ini kita mendapatkan sebuah berita yang heboh yang sedang viral saat ini, di mana terdapat sebuah statement bahwa azan itu atau suara azan itu disamakan dengan gonggongan anjing yang secara bersamaan gonggongnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menurut pemahaman saya yang masih dangkal. Jadi kalau menurut pandangan fikih itu bagaimana? Ya, kalau kita berbicara tentang fikih, ya dalam fikih itu pasti kita akan mendapatkan pro dan kontra. Tidak hanya sekarang, mulai dari zamannya Rasulullah SAW pun sudah demikian. Ya misalnya ketika kita mempelajari, menelaah tentang pandangan para ulama fikih tentang hukumnya anjing itu sendiri. Kalau untuk hukum liur anjing misalnya, ada ulama yang mengatakan najis, ada ulama yang mengatakan tidak najis, ada ulama yang mengatakan anjing itu boleh dimakan, ada yang mengatakan anjing itu tidak boleh dimakan. Sehingga ketika kita berbicara tentang fikih, ya kita membahas tentang perbedaan pendapat, perbedaan ulama. Nah, bukan itu yang ingin saya jelaskan. Lantaran ahli fikih itu ada pandangan sendiri, harus dikaji secara mendalam. Apalagi fikih itu kalau melihat dari definisinya ialah ilmun bil ahkam syar'iyyatil amaliyyati al mustanbatu min adillatiha tafsiliyah. Bukankah begitu? Di mana fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amali, hukum-hukum praktis yang diambil, yang diistimbat, yang bersumber kepada dalil-dalil yang detail, kurang lebih demikian. Sehingga hal ini dikembalikan kepada ijtihad dari masing-masing ulama mengenai hal ini. Dan fikih itu kalau kita mau berkomentar, fikih itu ya pandangan ulama. Fikih itu adalah pandangan ulama, pemahaman ulama. Fikih itu adalah ijtihad dari ulama, hasil pemikiran dari ulama. Ya, itu fikih. Cuman sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dalam beragama. Jadi apa sih agama itu? Kan jangan-jangan kita itu salah memahami tentang agama. Bahwa agama itu adalah ma yutadayyanu bihi, sesuatu yang diikuti atau peraturan-peraturan yang diikuti. Memang demikian oleh para ulama, mereka menyebutkan tentang definisi agama. Nah, hanya saja saya ingin menjelaskan tentang pengertian agama menurut seorang tokoh sufi besar. Bahkan dia disebut sebagai seorang asy-syaikhul akbar, syekh tertinggi, syekh terbesar, yaitu Al-Imam Wahyiddin Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala. Beliau di dalam kitab Fususul Hikam mengatakan, dan ini ada di halaman 55, yaitu Al-Fasul Yaqubi Faslu Hikmatin Rawahiyah bi Kalimatin Yaqubiyah. Beliau menjelaskan bahwa agama itu adalah ibaratun aning qiyadik, adalah ungkapan dari rasa tunduk kita, ketundukan kita, ungkapan dari ketundukan kita. Jadi apapun yang kita tunduk kepadanya, maka itu adalah agama kita. Dan agama itu menurut beliau terbagi menjadi dua. Dinun indallah wa indaman arrafahul haq wa man arrafahu
man arrafahul haq. Yang pertama yaitu agama di sisi Allah dan di sisi orang yang diberitahu oleh Allah dan di sisi orang yang diberitahu oleh orang yang diberitahu oleh Allah. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dinun indal khalq, agama menurut makhluk, menurut manusia. Nah, kemudian bagaimana agama menurut Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Jadi apakah ajaran-ajaran dari agama itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi kata beliau bahwa agama, kata Syekh Ibnu Arabi, agama yang menurut Allah atau di sisi Allah taala, di sisi para rasulnya kan, atau di sisi para kekasih-kekasihnya, itu adalah ajaran agama yang melalui proses wahyu kalau untuk para nabi, atau melalui proses ilham itu untuk para wali-walinya Allah. Nah, untuk agama yang kedua yaitu agama menurut makhluk manusia, itu adalah an-nawamisul hakimah allati lam yaji'ir rasul al-ma'lum biha min til'amah min indillah bitariqatil khassatil ma'lumah bil 'urf wa huwa al-wad'ul masyru'ul ilahi, yaitu peraturan-peraturan yang bijaksana yang tidak dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang dikenal oleh para nabi itu dengan cara yang khusus, yaitu melalui cara ilham atau wahyu. Nah, sehingga dari pengertian ini atau pembagian ini, kedua-duanya itu benar. Kedua-duanya itu menuju kepada kebenaran. Hanya saja untuk yang pertama itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua itu tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ya? Karena kalau untuk bagian yang kedua, ad-dinu indan nas, agama menurut manusia, itu di situ ada peranan akal manusia yang tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga caranya itu bukan ilham. Ya, meskipun oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala bahwa semua ulama mujtahidin mereka itu tidak salah dalam melakukan ijtihad. Semua mujtahidin itu benar dalam ijtihadnya. Sehingga di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ulama tentang permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan syariat, itu harus tidak perlu menyalahkan atau tidak perlu meramaikan urusan tersebut. Karena apa? Karena mereka semua itu berada dalam kebenaran. Nah, sehingga karena ini adalah bidang fikih dan syariat Islam itu tidak, atau teks-teks ayat Al-Quran, teks-teks hadis Nabi itu tidak secara nyata menjelaskan tentang permasalahan ini. Ya, maka yang perlu kita lakukan itu apa? Yang perlu kita lakukan adalah berbenah diri. Tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Ya kan? Ya, meskipun ketika kita mengetahui atau menilai bahwa hal ini adalah kurang elok, hal ini adalah kurang baik, ya maka cukup kita tahu bahwa itu kurang baik dan jangan dicontoh. Tetapi tidak perlu untuk mengatakan bahwa itu kafir, itu sesat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena agama Allah Ta'ala ini, ya kan, adalah agama yang tunduk, agama yang mengajak kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita itu bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kita itu tunduk kepada makhluknya. Justru kita itu tunduk kepada hawa nafsunya, kepada syahwatnya, kepada pemikirannya, bahkan kepada ormas
atau partai politiknya. Seandainya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semua orang yang ada di muka bumi ini akan beriman. Apakah engkau memaksa orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi perbedaan pendapat di dalam agama itu adalah sebuah kepastian. Tidak mungkin dalam agama itu, dalam sebuah permasalahan agama, semuanya sepakat. Karena yang menjadi kesepakatan itu sudah diketahui, dan sesuatu yang masih mukhtalaf fihi, sesuatu yang masih menjadi perbedaan pendapat para ulama, itu juga diketahui. Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai santri, sebagai orang-orang yang masih mempelajari ilmu agama, ya kita santai aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu dalam membela agama. Bukan berarti kita tidak cemburu terhadap agama Allah Ta'ala, ya, karena agama itu bukan sekelompok orang. Karena agama itu adalah ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu tunduk kepada dirinya, tunduk kepada nafsunya, tunduk kepada ilmunya, tunduk kepada pengetahuannya, tunduk kepada masyarakat, apakah orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang beragama?